catatan A. Naat terbuat dari dua hal. Yang pertama atau terbuat dari dua macam. Yang pertama adalah terbuat dari al-mushtaq. Al-mushtaq ini seperti isim fa'il, dharibun, alimun, dzakiyun, dan seterusnya. Isim maf'ul, madrubun, sifat musyabbaha seperti hasanun, isim tafdil seperti alam. Jadi naat bisa terbuat yang pertama dari mushtaq. Ini seperti contoh-contoh yang sebelumnya. Contohnya ta'alamtu fil masjidi atau ta'alamtu fil madrasati al-kabirati. Itu kan al-kabirati itu kan mushtaq. Naatnya naat yang berupa mushtaq. Yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi naat-naat yang ada naat hakiki, naat sababi, itu semua adalah naat yang berupa mushtaq. Ya, contohnya isim fa'il, contohnya alimun, doribun, jalisun. Itu contoh-contoh naat yang mushtaq, terbuat dari isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah, dan lain sebagainya. Yang kedua, naat itu bisa terbuat dari mu'awwal bil mushtaq atau jamid mu'awwal bil mushtaq. Al-mu'awwal bil mushtaq ini adalah jamid yang ditakwil dengan mushtaq. Jadi naatnya itu bukan berupa isim fa'il atau isim maf'ul, enggak. Tapi berupa isim jamid, ya. Yang mana nanti ditakwil dengan mushtaq. Nah, apa saja naat yang mu'awwal bil mushtaq ini? Disebutkan di sini ada 7 naat yang berupa mu'awwal bil mushtaq. Yang pertama, mu'awwal bil mushtaq. Naat mu'awwal bil mushtaq adalah isim isyarah. Jadi isim isyarah itu bisa dibuat naat, itu. Termasuk golongan naat mu'awwal bil mushtaq. Contoh, jalastu bi zaidin hadza. Contohnya, jalastu bi zaidin hadza. Saya duduk dengan Z ini. Hadza di sini kedudukannya adalah menjadi naat atau sifat. Naat yang bentuknya apa? Naat yang bentuknya mu'awwal bil mushtaq. Dia ditakwil dengan mushtaq. Bagaimana takwilnya? Disebutkan di sini jalastu bi zaidin hadza ditakwil menjadi jalastu bi zaidin al-hadiri. Al-hadiri. Al-hadir kan ini mushtaq, berupa isim fa'il. Jadi jalastu bi zaidin hadza ditakwil menjadi al-hadiri. Dan mu'awwal bil mushtaq, naat mu'awwal bil mushtaq dengan isim isyarah ini, itu syaratnya man'utnya harus berupa isim ma'rifah. Jadi man'utnya ini harus berupa isim ma'rifah. Jadi kalau kita mau membuat naat mu'awwal bil mushtaq yang berbentuk isim isyarah, maka man'utnya harus berupa isim ma'rifah. Yang kedua, jadi yang pertama ini mu'awwal bil mushtaq. Pertama adalah isim isyarah, yang mana syaratnya man'utnya harus berupa ma'rifah. Contohnya tadi itu, jalastu bi zaidin hadza ay jalastu bi zaidin al-hadiri. Ditakwil dengan al-hadir. Yang kedua, isim naat mu'awwal bil mushtaq yaitu isim mausul khas. Isim mausul khas. Karena isim mausul itu ada isim mausul khas, ada isim mausul mustarak. Yang bisa dijadikan naat mu'awwal bil mushtaq adalah isim mausul khas, yaitu yang berupa alladzi untuk laki-laki, allati untuk perempuan.
Ini juga syaratnya man'utnya itu atau mausufnya yang disifati itu juga harus berupa isim ma'rifah. Contoh, ta'allamtu bitalib alladzi faza. Contohnya ta'allamtu bitalibi alladzi faza. Saya belajar dengan santri yang sukses. Saya belajar dengan santri yang sukses. Alladzi di sini kedudukannya adalah menjadi sifat atau menjadi naat. Jadi sifat atau menjadi naat. Naatnya yang berupa mu'awwal bil mustaq. Ditakwil bagaimana isim mausul ini? Nah, ditakwil mustaq bagaimana? Disebutkan di sini ta'allamtu bit-talib alladzi faza, itu seandainya ditakwil dengan mustaq menjadi al-ma'lumi fauzuhu. Jadi alladzi faza seandainya ditakwil dengan mustaq menjadi al-ma'lumi fauzuhu. Nah, yang telah diketahui kesuksesannya. Saya belajar dengan santri yang telah diketahui fauzuhu, kesuksesannya. Nah, jadi kalau kita mau mentakwil, tinggal nanti dikasih al-maklum, kemudian fazanya di sini dijadikan masdar. Faza yafuzu fauzan. Fauzuhu. Nah, itu. Seandainya dirubah, ta'alamtu bit-talib, saya belajar dengan santri alladzi rogoda masalah. Saya belajar dengan santri yang telah tidur. Ta'alam bitalib alladzi rogoda, maka nanti cara mentakwil mustaqnya adalah ta'alam tu bitalib alladzi al-ma'lum. Rogoda tinggal dijadikan masdar. Rogoda yarkudu rukudan. Al-ma'lumi rukuduhu. Saya belajar dengan santri yang telah diketahui tidurnya. Itu cara mentakwil naat yang jamid yang berupa isim mausul khos. Al-ma'lumi rukuduhu, al-ma'lumi fauzuhu. Seandainya alladzi qoma ya al-ma'lumi qiyamuhu. Kemudian ini juga seperti yang saya jelaskan tadi, man'utnya harus berupa isim ma'rifah. Kemudian yang selanjutnya, naat yang mu'awwal bil mustaq adalah dzu. Dzu ini termasuk asmaul khamsah. Syaratnya man'utnya bisa ma'rifah, bisa nakiro. Jadi kalau naatnya berupa dzu, itu man'utnya bisa ma'rifah, bisa nakiro. Contoh, ishtaraitu kitaban dza ghilafin. Ishtaraitu kitaban dza ghilafin. Dza ghilafin. Dza di sini dia itu menjadi naat. Saya membeli kitab yang bersampul. Ghilafan bersampul. Saya membeli kitab yang bersampul. Dza ghilafin. Naat harus mengikuti man'ut. Ketika man'utnya dibaca nasab, maka dza ini juga harus dibaca nasab. Nasabnya dengan alif karena termasuk asmaul khamsah. Saya membeli kitab yang bersampul. Jadi dza di sini adalah naat yang mu'awwal bil mustaq. Maka takwilan mustaqnya bagaimana? Disebutkan ishtaritu kitaban dza ghilafin ay sahiba ghilafin. Dza ditakwil menjadi sahiba ghilafin. Takwil menjadi sahiba ghilafin. Itu untuk mentakwil dzu atau termasuk min asmail khamsah. Ditakwil dengan kalimat sahib. Kemudian selanjutnya naat yang berupa
muawwal bil mustaq adalah isim nasab. Isim nasab. Nah, ini man'utnya bisa ma'rifah, bisa nakirah. Nah, itu. Contoh, ana rojulun Indonesiun. Ana rojulun Indonesiun. Isim nasab itu isim yang dikasih ya nisbah. Isim yang dikasih ya nisbah. Saya adalah laki-laki Indonesia atau kalau bahasa Jawanya rojulun wong lanang Indonesiun kang bangsa Indonesia. Yaknya ya nisbah. Nah, Indonesiun ini kedudukannya dalam kalimat ini, dalam jumlah ini adalah menjadi naat atau menjadi sifat. Ana rojulun Indonesiun. Nah, gitu. Saya adalah orang Indonesia. Maka Indonesiun ini ditakwil menjadi mustaq. Nah, bagaimana takwilnya? Disebutkan ai mansubun ila Indonesia. Jadi Indonesiun ai mansubun ila Indonesia. Indonesia. Makanya saya adalah orang laki-laki yang dinisbahkan, disandarkan ke Indonesia. Jadi ana rojulun Indonesiun. Saya ada orang laki-laki yang dinisbahkan ke Indonesia. Contoh, ana rojulun Jawiyun. Saya orang laki-laki Jawa atau ana Jawiyun. Ana rojulun Jawiyun, ana rojulun Jawiyun. Maka Jawiyun di situ ditakwil menjadi takwil mustaq menjadi ana rojulun mansubun ila Jawa. Ana rojulun mansubun ila Jawa. Nah, jadi cara mentakwil mustaq isim nasab adalah dengan dikasih kalimat mansubun ila Indonesia. Seandainya ana rojulun Jawiyun, ana rojulun mansubun ila Jawa. Jadi al-Banteni, ya, itu kan ada. Al-Banteni berarti mansubun ila Banten. Al-Palembangi mansubun ila Palembang dan seterusnya. Nah, jadi Arabiyun, huwa rojulun Arabiyun, dia orang Arab. Huwa rojulun Arabiyun ai huwa rojulun mansubun ila Arabiyah. Itu dinisbahkan kepada negara Arab. Nah, itu cara mentakwil mustaq isim nasab. Kemudian selanjutnya, naat yang berupa muawwal bil mustaq adalah jumlah. Berupa jumlah. Ini syaratnya, man'utnya itu harus nakirah. Man'utnya harus nakirah. Jadi kalau naatnya itu berupa jumlah, maka man'utnya harus berupa nakirah. Contoh, ra'aitu thaliban yata'allamu. Ra'aitu thaliban yata'allamu. Saya melihat seorang murid yata'allamu yang sedang belajar. Yata'allamu di sini ditakwil menjadi mustaq. Ditakwil bagaimana? Yata'allamu ai muta'alliman. Yata'allamu ai muta'alliman. Saya melihat seorang murid muta'alliman yang belajar. Di yata'allamu ini juga termasuk naat jamid yang muawwal bil mustaq, yang berupa jumlah. Cara mentakwilnya yata'allamu ya tinggal dibentukkan isim fa'il. Yata'allamu kan fi'il mudhari'. Isim fa'ilnya fahuwa muta'allimun gitu. Jadi ra'aitu thaliban yata'allamu ai ra'aitu thaliban muta'alliman. Contoh, ra'aitu rojulan yargudu. Ra'aitu saya melihat rojulan, seorang laki-laki yargudu yang tidur. Maka seandainya ditakwil menjadi mustaq, ra'aitu rojulan rogitan. Ra'aitu rojulan rogitan. Saya melihat seorang lelaki rogitan yang sedang tidur. Itu yang naat muawwal bil mustaq
yang berupa jumlah. Selanjutnya, naat yang muawwal bil mushtaq adalah syibhul jumlah. Syibhul jumlah. Syibhul jumlah ini kan bisa berupa jar majrur atau dzaraf. Ini juga man'utnya harus berupa nakirah, sama dengan jumlah. Man'utnya harus berupa nakirah. Contoh, qara'tu kitaban fi haqibatika. Qara'tu kitaban fi haqibatika. Saya membaca sebuah kitab yang ada di tasmu. Fi haqibatika di sini kedudukannya adalah menjadi naat. Dia berupa syibhul jumlah. Jar majrur, syibhul jumlah itu jar majrur atau dzaraf. Nah, di sini syibhul jumlahnya berupa jar majrur. Ini kedudukannya menjadi naat. Nah, man'utnya mana? Kitaban. Man'utnya harus berupa nakirah. Saya membaca kitab yang ada di tasmu. Nah, fi haqibatika ini adalah naat yang berupa muawwal bil mushtaq. Nah, seandainya takwil bil mushtaq menjadi bagaimana? Nah, disebutkan qara'tu kitaban fi haqibatika ai qara'tu kitaban mustaqirran fi haqibatika. Ada kata-kata mustaqirran. Jadi qara'tu kitaban mustaqirran. Mustaqirran fi haqibatika. Nah, jadi ada kata-kata mustaqirran. Jadi qara'tu kitaban fi haqibatika. Saya membaca kitab yang ada di dalam tasmu. Nah, itu fi haqibatik ini naat. Naatnya apa? Naat yang muawwal bil mushtaq atau naat jamid yang muawwal bil mushtaq yang berupa syibhul jumlah. Nah, seandainya takwil mushtaq bagaimana? Seandainya takwil mushtaq menjadi qara'tu kitaban mustaqirran. Qara'tu kitaban mustaqirran fi haqibatika. Itu. Contoh yang berupa dzaraf masalan. Ra'aitu rajulan amamal idarati. Saya melihat seorang laki-laki yang ada di depan kantor. Ra'aitu rajulan amamal idarati. Seandainya ditakwil menjadi ra'aitu rajulan mustaqirran amamal idarati. Saya melihat seorang laki-laki yang menetap atau yang berada di depan kantor. Nah, itu cara mentakwil mushtaq yang berupa syibhul jumlah. Kemudian yang terakhir dari naat yang muawwal bil mushtaq adalah berupa masdar. Berupa masdar. Contoh, nah, kalau berupa masdar ini naatnya, man'utnya bisa ma'rifah, bisa nakirah. Contoh, marartu bitalibin adlin. Marartu bitalibin adlin. Bitalibin adlin. Saya melewati seorang santri yang adil. Adlin itu kan masdar. Nah, kalau ditakwil menjadi mustaq ya tinggal ditakwil menjadi isim fa'il. Adlin ai adilin. Adlin ai adilin. Nah, itu. Jadi kalau naatnya berupa apa itu masdar ya nanti ditakwil mustaqnya, takwilnya ke mustaqnya ya tinggal dijadikan isim fa'il. Contohnya lakitu atau ra'aitu rajulan rugudan. Ra'aitu rajulan rugudan. Saya melihat seorang laki-laki yang tidur. Rugudan itu kan masdar dari rogoda yarkudu rugudan. Ra'aitu rajulan rugudan. Seandainya ditakwil mustaq menjadi ra'aitu rajulan rogidan. Nah, tinggal dijadikan isim fa'il. Nah, ini adalah macam-macam dari naat yang muawwal bil mustaq. Jadi naat itu ada naat mustaq yang berupa isim fa'il, isim maf'ul, isim tafdil, sifat musyabbahah.
Ada naat yang muawwal bil mustaq atau naat jamid muawwal bil mustaq. Naat jamid yang ditakwil dengan mustaq. Itu bisa berupa isim isyarah, isim mausul, dzu, isim nasab, jumlah, syibul jumlah, dan yang terakhir adalah berupa masdar. Kemudian catatan B, jika naatnya terbuat dari masdar, maka naat tersebut harus mufrad dan mudzakkar. Jika naatnya itu terbuat dari masdar, maka naatnya itu harus berupa mufrad dan mudzakkar. Walaupun nanti man'utnya itu mu'annas, walaupun man'utnya itu berupa isim tasnya atau jamak, maka naatnya harus berupa mufrad dan mudzakkar. Contoh, ra'aitu thalibatan ijtihadan. Ra'aitu thalibatan ijtihadan. Saya melihat seorang siswi yang bersungguh-sungguh. Ijtihadan. Ijtihadan di sini adalah menjadi naat dari thalibatan. Nah, walaupun thalibatan di sini muannas, tapi tetap namanya naat yang berupa masdar harus berbentuk mudzakkar. Atau ra'aitu thalibatin, saya melihat beberapa siswi Mas. Thalibatin tetap ijtihadan. Walaupun bentuk man'utnya itu jamak, tetap naatnya harus berupa mufrad. Jadi kalau naatnya kita membuat naat dari masdar, maka naat tersebut harus berupa mufrad dan harus berupa mudzakkar. Walaupun man'utnya nanti itu muannas, walaupun man'utnya itu nanti berupa isim tasnya atau jamak. Nah, itu.